Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Kumo Desuga Nanika. Seperti biasa gue tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Jadi gue tuh bakal bahas lanjutan Kumo Desuga Nanika berdasarkan light novel volume 11. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 11. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Cerita dimulai dari kisahnya Julius. Julius ketika kecil selalu diceritain tentang pahlawan pemberani. Karena hal itulah Julius memiliki tekad untuk menjadi pahlawan. Ketika Julius benar-benar diberkahi gelar pahlawan oleh sistem, dia tuh jadi gugup dan bingung. Tapi kelembutan ibunya membuat Julius tetap semangat. Julius selalu didukung sama ibunya. Pertempuran pertama Julius adalah ketika pertarungan negara Oth melawan Sariella. Dan itu menjadi kenangan yang sangat pahit. Julius tuh benar-benar ngerasa kalau perang saat itu benar-benar berlebihan. Saat ini, ketika Julius berumur 11 tahun, Paus meminta Julius untuk mengikuti pertarungan dalam membongkar organisasi perdagangan manusia yang telah menculik banyak anak-anak. Tentunya sekarang Julius tuh nggak langsung menerimanya. Julius butuh detail dan laporan-laporan yang valid terkait apa yang terjadi. Julius jadi waspada sejak perang Oth melawan Sariella. Julius menganggap kalau Paus adalah orang yang rela melakukan kekejaman apapun demi mencapai tujuannya. Tapi walaupun gitu, bagi Julius tujuan Paus tuh nggak jahat. Cuma Paus tuh terlalu kejam dan rela ngorbanin apapun demi tujuannya. Setelah ngobrol sama Paus, gak lama datang Tifa yang sekarang menjadi komandan agama Word of God dalam memerangi organisasi perdagangan manusia. Di sini Tifa jelasin kalau organisasi ini sangat besar dan penculikan tuh benar-benar terjadi di berbagai negara. Saat ini banyak negara yang mau memusnahkan organisasi itu. Sebagai penghubung dan netral, agama Word of God lah yang diminta untuk memimpin pasukan-pasukan dari negara lain. Dengan laporan dari Tifa yang bilang kalau negara-negara besar ikut dalam misi, maka Julius pun mutusin untuk ikut melawan organisasi. Tifa bilang walaupun Julius pahlawan, tapi Julius juga punya pribadi sendiri. Jadi lebih baik pentingin diri sendiri terlebih dahulu. Jangan pernah terpaku sama gelar pahlawan. Tifa bilang kalau Julius tuh berhak memilih dan memutuskan apa yang Julius inginkan. Tifa juga di sini tahu kalau Julius tuh kesal dengan agama Word of God. Tifa di sini ngasih saran, sebaiknya Julius tuh bisa sukses dalam misi kali ini. Dengan begitu, banyak orang yang bakal percaya sama Julius. Dengan dukungan banyak orang, Julius tuh bisa memprotes apapun yang udah diputuskan sama gereja. Julius di sini bertekad untuk menjalankan misi dan memenangkan misinya. Di sisi lain, Sophia saat ini tuh sedang bosan. Semua orang tuh punya kerjaan yang dilakuin. Sedangkan Sophia tuh saat ini hanya diam dan dia tuh menjadi sangat bosan. Oke, sekarang kembali lagi ke ceritanya Julius. Udah 6 bulan sejak Julius menerima misi untuk menghancurkan organisasi perdagangan manusia. Mereka tuh baru bergerak setelah 6 bulan. Alasannya karena sangat banyak negara-negara yang ikut memasok tentaranya. Dan banyak pertimbangan dari berbagai negara. Hal itulah yang menyebabkan delay dalam menjalankan misi kali ini. Saat ini Julius ditemani sama Hayrin yang merupakan teman masa kecilnya yang sekarang tuh berperan sebagai asistennya Julius. Selain itu ada juga Yana yang merupakan Sen yang ikut menemani Julius. Awalnya Julius ini curiga kalau Yana tuh dikirim sama Paus untuk mengawasi dirinya. Tapi setelah 6 bulan bersama, Julius tuh ngerasa kalau Yana bukanlah mata-mata. Julius di sini benar-benar masih bingung kenapa Paus tuh mengirim Yana kepadanya. Hayrin di sini bilang kemungkinan Paus tuh gak mau nyari masalah sama Julius. Makanya dia mengirim Yana sebagai orang yang akan selalu mensupport Julius. Saat ini, ketika pertemuan para komandan, Julius pun tentunya mengikutinya. Tapi sayangnya hanya sampai pembukaan. Ketika bahas strategi khusus, Julius tuh disuruh keluar ruangan. Julius tahu kalau dia tuh memang dihormati sebagai pahlawan, tapi di sisi lain dia tuh masih dianggap sebagai anak-anak.
Dan sekarang dia tahu kalau saat ini dia hanyalah boneka yang terus dibawa karena punya titel pahlawan. Para komandan di sini terlihat masih belum percaya sama Julius. Para komandan tuh selalu beralasan kalau Julius tuh nggak usah khawatir. Julius bisa menyerahkan semua pekerjaan dan lain-lain tuh kepada mereka. Intinya di sini Julius tuh masih dianggap anak-anak dan kehadiran Julius tuh dianggap gak penting. Bahkan saat ini, ketika pasukan mulai bergerak, Julius berada di kereta dengan gerbong yang mewah, tentunya penuh penjagaan. Julius tuh benar-benar dianggap seperti anak-anak yang harus dilindungi. Padahal Julius tuh adalah pemimpin pasukannya. Julius di sini merasa kesal sama orang-orang yang telah memperlakukannya sebagai anak-anak. Julius tuh seperti hanya jadi boneka supaya masyarakat tuh tahu bahwa ada pahlawan yang ikut dalam misi. Mendengar diskusi Hayrin dan Julius, Yana di sini marah karena orang-orang ternyata menganggap kalau Julius masih anak-anak. Bagi Yana, Julius tuh bukan anak-anak biasa. Julius tuh adalah anak yang keren. Di sini wajah Yana tuh memerah ketika memuji Julius. Singkatnya, ekspedisi yang pertama tuh selesai dan berhasil. Mereka berhasil menyergap dan mengalahkan beberapa anggota organisasi. Walaupun organisasi yang dikalahkan masih tingkat rendah, tapi seenggaknya mereka tuh berhasil mengalahkan organisasi. Julius di sini, dia tuh nggak ngelihat ekspedisinya secara langsung. Dia ada di jarak yang cukup jauh dari tempat penyergapan. Ketika sampai kota, warga kota tuh menyambut Julius dengan sorak-sorak yang meriah. Di sini Julius tuh ngerasa nggak semangat karena dia tuh nggak ngelakuin apapun. Tapi nggak lama ada keributan di sekitar kerumunan. Julius di sini melihat para orang tua yang anaknya tuh diculik. Mereka tuh bertanya-tanya tentang keadaan anak mereka yang telah diculik. Para tentara di sini hanya diam dan mereka tuh nggak menjawab apapun. Pada dasarnya, para tentara tuh berhasil ngalahin beberapa anggota organisasi. Tapi di markas mereka tuh udah nggak ada satupun anak yang diculik. Julius di sini ngasih tahu ke warga kalau mereka tuh berhasil ngalahin beberapa orang. Tapi korban penculikannya tuh nggak ditemukan. Para orang tua yang mendengar itu tentunya mereka marah dan mereka tuh menganggap kalau pasukan tuh datang terlambat sehingga anak-anak mereka tuh nggak bisa ditemukan. Di sini Julius mau diserang sama beberapa orang, tapi dihentikan sama para tentara. Ada juga seorang wanita yang menangis dan ingin memukul Julius, tapi Julius di sini menangkap tangannya dengan wajah yang serius. Julius bilang kalau pasukan tuh bakal terus mencari dan menghancurkan organisasi. Julius tuh di sini nggak bisa janji untuk menemukan anak-anak yang diculik, tapi Julius janji kalau dia dan pasukannya tuh nggak akan pernah menyerah. Julius yang seorang anak-anak, di sini dia tuh memasang wajah yang serius. Mendengar itu, amarah para orang tua pun mereda dan mereka pun minta maaf. Saat ini, seorang komandan menasehati Julius. Julius tuh gak perlu turun tangan untuk mendengarkan keluhan para warga. Julius tuh tegasin kalau dia adalah pahlawan. Bagi Julius, misi kali ini adalah sebuah kegagalan. Tapi komandan tuh membantahnya. Tugas mereka tuh adalah menghancurkan organisasi, bukan mencari anak-anak yang diculik. Julius tegasin kalau bagi dia hal itu adalah kegagalan. Kalau mereka lebih cepat, mereka pasti bisa nyelamatin anak-anak yang diculik. Julius tegasin kalau dia tuh adalah pahlawan. Makanya dia turun tangan untuk mendengarkan keluhan warga. Dan dia pun menjanjikan sebuah harapan ke warga. Saat ini, Tifa menghadap ke salah satu komandan. Tifa bertanya tentang insiden yang terjadi. Tifa tahu kalau para komandan tuh pasti menganggap Julius sebagai anak-anak. Mereka tuh pasti gak suka diperintah sama bocah. Orang dewasa emang selalu menganggap kalau pengalaman mereka tuh lebih banyak daripada anak-anak. Makanya ego orang dewasa lebih tinggi. Tifa di sini tegasin ke komandan itu kalau Julius tuh dipilih sama dewa sebagai pahlawan. Itu artinya Julius adalah orang yang lebih layak untuk menyandang gelar itu dibandingkan para orang dewasa yang udah berpengalaman. Seketika komandan itu pun terdiam. Tifa dalam hatinya, dia tuh sangat yakin kalau Julius saat ini tuh bakal bergerak. Julius adalah orang yang dipilih sama dewa. Itu artinya Julius tuh bukanlah orang yang sembarangan. Tifa di sini ngajuin pertanyaan untuk komandan itu. Tifa tuh nanya alasan komandan selama ini bertarung. Apakah untuk rakyat, untuk negara, atau untuk diri sendiri? Komandan itu ternyata nggak bisa jawab. Tifa bilang kalau Julius tuh pasti bisa menjawab pertanyaan kayak gitu. Alasannya karena Julius adalah pahlawan.
Di sisi lain, saat ini Sophia tuh dikirim ke akademi untuk bersekolah. Sophia sangat kesal karena dia tuh harus sekolah. Sophia di sini pengen lihat Merazorpis, tapi dia tuh nggak bisa. Sophia juga nggak bisa kabur karena dia tuh dijaga sama Sael, Riel, dan Viel. Saat ini, Julius mutusin untuk bergerak dan dia tuh mulai maksa untuk ikut rapat strategi. Tapi pada akhirnya Julius tuh hanya diam. Bagi Julius, semua strategi dan diskusi pada dasarnya tuh emang udah pada jalur yang tepat. Ketika waktu lagi luang, Julius tuh biasanya latihan pedang bersama Hairins. Level mereka tuh berada di tingkat yang sama. Cuma statistik Julius tuh jauh lebih tinggi karena Julius tuh memiliki gelar pahlawan. Julius ini sebenarnya lebih ahli dalam sihir daripada berpedang. Julius sudah banyak belajar dari Ronan. Sayangnya saat ini, Julius gak latihan lagi dengan Ronan karena pihak gereja tuh gak setuju dengan metode latihannya milik Ronan. Gak lama datanglah Tifa. Tifa memuji latihan Hairin dan Julius. Dia tuh ngerasa bangga sama anak muda yang punya kekuatan yang hebat. Tifa di sini ngasih beberapa saran. Tifa juga bilang kalau Hairin tuh bisa menjadi pengguna perisai yang hebat di masa depan. Ekspedisi selanjutnya pun dimulai. Saat ini Julius tuh ada di gerbong kereta. Tapi kali ini dia tuh nggak pakai lagi kereta yang mewah, melainkan kereta militer. Walaupun gitu, Julius tuh masih belum dapat peran penting dalam ekspedisi. Saat ini tiba-tiba kereta pasukan tuh diserang oleh banyak anak panah. Karena Yana di sini terlihat pucat akibat serangan mendadak, Julius menyuruh Hairin untuk lindungin Yana. Sedangkan Julius tuh saat ini langsung keluar dari kereta. Di luar kereta, penjaga tuh melindungi Julius pakai perisai mereka. Tapi Julius tuh di sini menolaknya dan dia tuh pakai sihir penghalang untuk melindungi orang-orang. Julius di sini teriak kalau dia tuh adalah pahlawan. Dialah yang akan melindungi, bukan dilindungi. Pasukan masih dihujani anak panah. Melihat gerak komando yang lambat, Julius di sini ngasih perintah, tapi perintahnya tuh nggak didengar. Pasukan tuh lebih mendengar perintah komandan mereka, dan hasilnya untungnya semuanya tuh bisa selamat. Julius saat ini terus maju dan menerobos sampai akhirnya dia sampai di tempat para pemanah yang bersembunyi di pohon. Sekarang para pemanah tuh mengganti senjata mereka pakai pedang. Julius di sini menebas salah satu dari musuh. Di sini Juliuslah pertama kali membunuh manusia. Tubuh Julius tuh gemetaran, tapi Julius masih terus bergerak menyerang gak karuan. Julius banyak membunuh orang. Untungnya Julius tuh segera dihentikan sama Tifa. Walaupun udah berhenti, tubuh Julius tuh masih gemetaran. Tifa di sini bilang kalau Julius tuh nggak perlu memaksakan dirinya. Julius tuh nggak perlu menerobos musuh sendirian. Julius punya bawahan. Tindakan Julius yang maju sendirian sama aja dia tuh nggak percaya sama bawahannya. Seketika di sini Julius pun terdiam dan dia pun kembali ke kereta untuk menenangkan dirinya. Sekarang kisah dari Yana. Ketika Yana dipilih menjadi seorang Saint, dia tuh sangat senang. Tapi mood Yana tiba-tiba berubah jadi buruk. Alasannya karena sahabatnya meragukan pilihan para petinggi gereja yang telah memilih Yana. Kehidupan Saint tuh bisa dibilang sangat berat. Latihannya pun sangat berat. Hanya orang-orang yang layaklah yang mendapatkan gelar Saint. Seorang Saint tuh bakal selalu mensupport pahlawan. Saint dipilih ketika pahlawan tuh udah dipilih sama dewa. Biasanya usia orang yang dapat gelar Saint, usianya tuh gak berbeda jauh dengan umur pahlawannya. Saint tuh emang ditugasin untuk mensupport pahlawan. Jadi kalau seumuran, harusnya tuh jauh lebih cocok. Yana bisa dibilang tuh beruntung karena seumuran sama Julius. Padahal, sahabatnya ada banyak orang tuh lebih hebat dari Yana. Tapi Yana lah yang dipilih karena dia tuh seumuran. Karena udah dipilih, Yana di sini bertekad untuk menjadi Saint yang terbaik. Saat ini, Yana mengobati orang-orang yang terluka dalam penyerangan. Ini adalah pertama kalinya Yana mengobati korban perang. Suasananya tuh jelas jauh berbeda dengan mengobati orang di rumah sakit. Di sini sebenarnya Yana tuh nggak terlalu dibutuhin untuk nyembuhin orang-orang. Alasannya karena pasukan mereka tuh udah punya dokternya masing-masing. Tapi karena di sini Julius tuh dengan gagah berani memasuki medan perang, maka Yana juga harus melakukan yang terbaik dan dia tuh mau bantu untuk menyembuhkan orang-orang. Yana terus mengobati orang-orang. Prajurit ngasih tahu kalau para bandit tuh kemungkinan mati semuanya. Prajurit itu berharap seenggaknya Julius menyisakan satu bandit untuk tetap hidup.
Yana bilang kalau yang dilakuin Julius tuh udah bener. Kalau ada orang yang selamat, kemungkinan orang itu bakal berbuat jahat lagi dan bisa berbahaya untuk orang lain. Para prajurit gak ngerasain kalau keluarganya tuh menjadi korban penculikan. Makanya mereka tuh gak mikir sampai sejauh itu. Seketika prajurit itu pun terdiam. Walaupun gitu, prajurit bilang Julius tuh harusnya gak memaksakan diri dengan bertarung sendirian. Julius tuh seolah-olah gak butuh orang lain. Tifa di sini setuju dengan pendapat tersebut. Tifa di sini mengaku salah karena membiarkan Julius tuh terlalu memaksakan dirinya. Salah satu komandan bilang kalau Julius tuh masih anak-anak, makanya dia tuh selalu bertindak tanpa berpikir. Tifa di sini tegasin harusnya prajurit tuh malu karena Julius tuh bertindak sendirian. Itu artinya anak-anak tuh gak percaya sama orang dewasa. Tifa bilang yang masih anak-anak itu Julius atau prajurit. Seketika prajurit itu pun terdiam. Yana pun saat ini kembali ke kereta. Di sini terlihat kalau Julius lagi tertidur. Hayrin di sini nyaranin Yana supaya nggak manggil Julius dengan sebutan pahlawan. Jadi cukup panggil pakai namanya. Hayrin bilang memanggil orang dengan gelar hanya akan membuat jarak antara satu dengan yang lainnya. Makanya lebih baik gak formal. Yana di sini paham dan dia tuh bakal mencoba untuk gak formal. Di sisi lain, ketika upacara masuk sekolah, lagi-lagi Sophia tuh sangat kesal. Sophia tuh ngerasa kalau dia tuh gak bisa berteman sama siapapun. Saat ini, Julius dan pasukannya tuh lagi rapat. Tempat musuh saat ini ada di desa terpencil dekat gunung. Dan berdasarkan diskusi, misi kali ini bakal lebih sulit karena lokasinya. Julius di sini ngajuin sebuah rencana yang intinya Julius tuh bakal ngelakuin serangan dadakan. Salah satu komandan dengan kesal, dia tuh bilang kalau dia nggak setuju sama rencana itu. Tapi di sini Tifa bilang kalau dia tuh setuju dengan rencananya Julius. Walaupun gitu Tifa bilang kalau dia tuh nggak akan biarin Julius menyerang sendirian. Tifa bakal mengirim orang untuk membantu Julius. Para komandan di sini menentang rencana itu. Alasannya karena bisa membahayakan nyawa pahlawan. Para komandan di sini nggak mau bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu kepada pahlawan. Tifa bilang kalau Julius adalah pemimpinnya dan perintah pemimpin adalah mutlak. Jadi nggak ada yang harus bertanggung jawab karena itu adalah keputusannya pemimpin. Kalau para prajurit gak setuju dengan rencana pemimpin, itu artinya para prajurit itu udah menyimpang dari tanggung jawab sebagai seorang prajurit. Seketika semuanya tuh terdiam. Tifa tegasin para prajurit tuh lebih lemah daripada Julius. Yang lebih lemah tuh gak berhak memerintah yang kuat. Para komandan di sini marah sama komentar dari Tifa. Tifa di sini tegasin kalau emang para prajurit khawatir dengan keselamatan Julius, para prajurit tuh harus buktiin kalau mereka bisa melakukan ekspedisi kali ini sebelum Julius melancarkan serangan dadakannya. Para komandan tentunya di sini bilang kalau mereka tuh bisa buktiin bahwa sebelum Julius melancarkan serangan dadakan, mereka tuh pasti bisa menyelesaikan misi penyerangan. Saat ini, Julius, Hayrin, dan Yana mereka dipandu sama Hawkin dan Jeskan untuk jalan di gunung. Keduanya adalah orang yang dipercaya sama Tifa untuk menemani Julius. Sambil jalan, tentunya mereka ngobrol supaya saling kenal. Saat ini, mereka tuh akhirnya sampai di belakang desa. Dan mereka tuh melihat dari kejauhan. Terdengar juga suara teriakan dan tangisan peperangan di depan desa. Julius di sini menganggap kalau pasukan tuh gak akan bisa menyelesaikan misi sebelum Julius melakukan serangan dadakan. Julius pun di sini mutusin untuk menyerang. Julius juga ngasih perintah kepada teman-temannya yang ada saat ini. Julius pun ngeluarin bola cahaya dan dia menghancurkan tembok belakang dari desa. Julius dan yang lainnya mulai masuk desa. Musuh di sini panik karena tembok belakang mereka tuh dijebol. Konsentrasi musuh terpecah dan mulai terbagi ke belakang. Julius di sini menebas musuh satu demi satu. Singkatnya berkat serangan itu, musuh pun dikalahkan. Saat ini, Jessica dan Hawkin tuh mereka tuh lagi ngobrolin tentang Julius. Mereka kagum sama Julius yang bisa bertindak selayaknya pahlawan, padahal usianya tuh masih sangat kecil. Di sisi lain, mereka juga miris karena anak kecil seperti Julius harus merasakan hal yang seharusnya nggak dirasain sama anak-anak. Hawkin yang merupakan pencinta anak-anak, dia tuh khawatir sama Julius yang masih kecil.
Di sini Jaskan bilang kalau Hawkins emang khawatir Hawkins tuh bisa melindungi Julius supaya Julius tetap aman. Saat ini seperti biasa Sophia lagi-lagi marah-marah. Dia tuh muak sama dominasi siswa yang teratas. Sophia ingat di dunianya yang dulu, orang peringkat atas selalu mendominasi, sedangkan peringkat rendah bakal direndahkan dan bahkan mungkin bisa jadi sasaran dari bully. Saat ini, di umur 13 tahun, Julius ada di kastil negaranya. Julius tuh mau menghadiri pertemuan penting dengan para bangsawan. Saat ini, Julius tuh datang bersama Yana. Yana di sini terlihat sangat gugup, tapi ditenangin sama Julius. Singkatnya, di ruang pertemuan tuh ada sedikit keributan antara saudara-saudara Julius, tapi itu cuma keributan yang kecil. Yana pun di sini memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang saint. Pertemuan itu merupakan upacara penilaian kekuatan terhadap Sun dan Sue. Adegannya tuh udah ada di anime, kalian lihat aja animenya. Seperti yang udah diketahui, kalau statistik Sun sangat luar biasa. Dengan statistik yang tinggi, di sini Julius tuh khawatir akan ada gerakan yang mencoba untuk menjadikan Sun sebagai raja berikutnya. Kalau itu terjadi, maka kerajaan tuh bisa dalam bahaya. Julius, Hairin, dan Yana, mereka juga ngobrolin soal Katia yang dekat sama Sun. Katia adalah anak dari bangsawan Duk. Itu artinya punya pengaruh yang besar. Itu juga bisa mempengaruhi siapa yang bakal jadi raja berikutnya. Di sini tiba-tiba ada keributan. Julius mendekati suara yang ternyata ada di kamar mandi. Julius ngelihat pintu kamar mandi telah dirusak dan ternyata ada juga Katia, Sun, dan Sue. Singkatnya Julius tuh saat ini dipanggil ke ruang raja. Sebelum raja ngomong, Julius bilang dia tuh mau kalau raja untuk menjaga Sun. Raja di sini mengiyakannya. Raja pun di sini mulai ngomong. Raja di sini ngasih tahu bahwa Tifa telah gugur dalam sebuah pertempuran. Seketika Julius langsung terdiam. Di sisi lain, ada kisah dari Tifa. Alasan Tifa ikut bergabung dalam misi menghancurkan perdagangan manusia itu semua karena dia tuh memiliki sebuah dendam. Tifa mencari pelaku yang membunuh anak, istri anaknya, dan cucunya. Anak Tifa ini bisa dibilang sangat kuat, tapi ternyata ada yang membunuh anaknya dengan mudah. Tifa berpikir ada sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Dan secara bersamaan juga marak penculikan yang didalangi sama organisasi yang besar. Tifa di sini curiga kalau organisasi itu telah membunuh anaknya beserta keluarga anaknya. Saat itu juga ada tawaran yang ditunjukkan kepada Tifa. Tentunya Tifa langsung mengambil misi untuk menghancurkan organisasi. Tifa punya tujuannya sendiri, yaitu balas dendam. Tifa pun dipasangkan sama pahlawan. Tifa melihat segala perkembangannya Julius. Tifa di sini salut karena Julius dari awal ikut misi. Julius tuh memang bertujuan untuk perdamaian. Berbeda dengan Tifa yang mementingkan dendam pribadi. Melihat tekad Julius yang kuat, bahkan sampai memaksakan diri, di sini Tifa pun mau mendukung Julius. Tifa di sini melupakan dendamnya dan dia tuh mau menyelamatkan orang-orang. Tifa di sini kesal karena para komandan justru menghalangi langkah Julius. Tifa mau mendukung Julius yang ingin maju di garis depan. Di sini, Tifa juga salut sama Paus yang menurunkan pahlawan dalam misi kali ini. Paus tuh sengaja mau membuat pahlawan menjadi semakin berkembang. Pahlawan tuh harus cepat berkembang demi menghadapi para iblis. Makanya sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan Julius. Tifa juga di sini mikirin gimana nasib anak yang udah diculik sama organisasi. Tifa di sini ngerasa kalau saat ini mereka tuh belum menyentuh organisasi. Yang mereka hadapi sampai saat ini kemungkinan hanyalah bandit biasa, bukan organisasi. Saat ini, Julius tuh lagi pulang ke negaranya, sedangkan Tifa terus nyiapin rencana untuk menyerang markas musuh. Saat ini, pasukan ngasih info ada markas organisasi di sekitar negara Aleus. Pasukan dapat info itu dari warga yang melihat penculikan tadi pagi. Di sini Tifa kaget. Tifa di sini berpikir kalau dia tuh sekarang bisa menyelamatkan anak yang telah diculik. Tifa mutusin untuk bergerak. Sekitar 20 orang bergerak menuju markas musuh. Ketika memasuki markas musuh, gak lama tiba-tiba terdengar banyak teriakan. Tifa di sini menyadari kalau pasukannya mulai dihabisi satu demi satu. Tifa juga di sini mulai dihabisi.
Tifa melihat ke arah pelaku yang telah melakukan pembunuhan. Dari ciri-cirinya, Tifa tahu kalau musuhnya tuh adalah elf. Tifa akhirnya paham bahwa dalam penculikannya adalah elf. Dan alasan para korban penculikan gak ada kabarnya, itu semua kemungkinan mereka tuh disembunyikan di desa elf yang memang terisolasi dari dunia luar. Tifa di sini melihat elf itu dan dia tuh mengenalinya. Ternyata elf itu adalah Potimas. Ketika melihat Tifa, Potimas tuh lupa dengan nama Tifa, tapi dia tuh ingat sama wajahnya. Potimas bilang, walaupun Tifa adalah orang penting, tapi karena Tifa udah melihat wajahnya, maka Tifa tuh bakal segera mati. Tifa di sini masih berjuang dan dia tuh memegangi kaki Potimas. Tifa di sini ngerasa kalau Potimas adalah orang yang telah membunuh anak dan keluarga anaknya. Tifa di sini masih terlihat berjuang. Kalau Potimas dibiarin, maka Julius dan orang-orang tuh bisa dalam bahaya. Karena kakinya terus dipegang, Potimas pun menghabisi Tifa. Potimas tuh saat ini kesal karena ada pria yang berisik. Pada akhirnya Potimas harus membunuh Tifa. Potimas tahu kalau Paus pasti udah menyadari keberadaan para reinkarnator, makanya Paus mulai bergerak. Untungnya saat ini, Potimas tuh berhasil mengambil reinkarnator terakhir yang bisa mereka ambil. Sisanya adalah reinkarnator keturunan bangsawan, jadi bakal sangat sulit dan merepotkan jika harus menculik mereka. Makanya Potimas tuh mutusin untuk gak menculik keturunan para bangsawan. Potimas di sini senang karena rencana-rencananya tuh berjalan dengan lancar. Ketika mau pulang, Potimas kaget karena kakinya tuh masih dicengkram sama tangan mayat. Ditembak pun cengkramannya tuh gak lepas. Potimas pun akhirnya kesal dan dia mencabut paksa tangan itu pakai kekuatannya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.